An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas itu ya bersepupu Rasul, karena Abbas itu pamannya Rasul. Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu pamannya Rasul, di mana beliau ini juga Muslim, tetapi oleh Rasul tidak boleh hijrah ke Madinah. Padahal ingin hijrah, sehingga sampai Fathu Mekah itu beliau juga belum hijrah ke Madinah. Ada satu riwayat yang menyatakan beliau sebenarnya sempat berangkat sebelum terjadi Fathu Mekah. Beliau sempat berangkat ke Madinah untuk hijrah, tetapi di tengah perjalanan sudah bertemu dengan rombongan pasukan kaum muslimin yang akan menuju Mekah. Kemudian belum sampai hijrah ke Madinah, ternyata Mekah sudah tertaklukkan. Walaupun beliau belum pernah hijrah dan keislaman beliau sebelum hijrah, tetapi Rasulullah SAW menyatakan dia sebenarnya sudah hijrah atau sudah terhitung hijrah, karena memang keberadaan beliau di Makkah itu atas perintah Rasulullah SAW untuk menjadi sumber informasi atau mencari informasi untuk Rasulullah SAW terkait dengan penduduk Makkah. Artinya sepanjang Abbas bin Abdul Muthalib itu ada di Makkah, walaupun Muslim, itu harus berpura-pura, harus bersikap sebagaimana umumnya orang-orang Makkah. Luar biasa. Padahal Muslim, tapi harus berperilaku seperti orang-orang Muslim, karena yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Ini berarti kalau satu sisi ya, kalau ada saudara kita Muslim kok kemudian oleh pemerintah atau oleh penguasa, oleh saudara muslimin sedang diperintahkan untuk menjadi tersangka, lalu dia berperilaku seperti orang kafir, maka saat itu dia sedang berperilaku tegas. Maka tidak boleh kemudian kita misalnya kita mengenal dia, tapi kita sedang tidak mengetahui dia sekarang sedang dapat organ apa gitu. Ini orang di sini tahu ini pegang botol lagi, pegang botol, kemudian juga ngomong dengan orang itu, bahkan mungkin juga kiri kanannya, mohon maaf, kiri kanannya ada wanita penghibur. Pakaiannya atau hiasannya itu sudah sedemikian rupa sehingga bagi orang-orang yang mungkin tidak betul-betul mengenal dia, nggak jeli, nggak tahu. Tapi dia di sini, kita nggak ngerti, ternyata dia sedang dalam ada perintah. Kalau dia sedang seperti itu, maka kita juga tidak boleh segera dengan segera kemudian menuduh dia. Bagusnya apa? Ketika kita bisa bertemu dengan yang bersangkutan pada kondisi yang lain, kita tanya, sampai saya tak boleh sampai mobil. Begitu tidak ya. Karena dia dalam perintah, dan itu bisa jadi terjadi. Sahabat Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib itu mempunyai peran yang seperti itu. Dia harus tinggal di Mekah, harus berperilaku seperti orang Muslim, ketemu dengan orang Muslim, bertutur sapa dengan mereka dengan ramah. Bahkan ketika perang Badar, Abbas bin Abdul Muthalib itu ikut tertawa. Paman
sendiri seorang muslim itu tertawan yang diikat juga. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, ini masa aku gini juga? Ya itu bagian. Padahal ada ayat yang lain. Barang siapa mukmin yang beserta pasukan kafir atau pasukan musyrik saat itu, maka mereka bagian dari mereka itu. Hadis yang lain, ayat. Tapi karena Abbas juga adalah mendapatkan perkataan tadi itu, maka sikapnya berbeda, sikap hatinya berbeda dengan Rasulullah SAW. Walaupun kemudian ikatannya juga kencang Pak, ikatan yang di ujung ikatan Nabi yang di belakang juga kencang. Kemudian dia minta, enggak mau, kayak gitu kan? Tetap kencang. Kemudian ketika tawaran dari yang lain itu dibebaskan dengan tebusan, Abbas bin Abdul Thalib itu juga sama, dibebaskan dengan tebusan juga, bukan dibebaskan dengan cuma-cuma. Bahkan harta siapa yang dipakai? Harta Abbas itu sendiri yang dipakai oleh Abbas sendiri. Dan itu cobaan yang luar biasa untuk Abbas. Nah itu Abbasnya ya, paman Rasul. Nah yang ini adalah anaknya Abdullah bin Abbas. Maka biasa disebut dengan istilah atau panggilan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika Rasul akhir-akhir di Madinah itu memang sudah usia masih kalau nggak salah masih di bawah 10 tahun atau belum balik. Kata Ibnu Abbas, kalau kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku sedang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain, terjemahan yang lain kadang-kadang menerjemahkannya suatu hari saya sedang dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda, ya Allah, wahai anak, mu'allimu kamu kalimat. Aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah, pasti Allah akan memelihara. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, pasti Allah akan mendapatinya. Pasti engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata, jika maka ketahuilah sesungguhnya umat itu jika mau berkumpul atau bersepakat ala ayat famuka bisyai'in, untuk memberikan kemanfaatan, suatu kemanfaatan kepada kamu, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan kemanfaatan itu kepada kamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahu Allah laka, yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, wa in istarau, dan apabila mereka bersepakat pula ala ayatulruka, untuk membahayakanmu bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan kemudahan kepada kamu illa bisyai'in qad katabahu Allah alaika, kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, maksudnya pena takdir ya, telah diangkat. Wajah suku, dan lembaran takdir juga sudah mengering. Rawahu Tirmidzi wa hadis hasan sahih. Cuma menurut hadis ini secara sekilas mungkin apa ya yang terkait dengan Rasulullah? Ada, yaitu apa? Jagalah Allah, pasti Allah akan jaga. Ihfadillah yahfadka. Hadis ini juga kemudian dikembangkan oleh para ulama atau para alim, oleh para fuqaha. Jagalah hak-hak Allah,
jagalah hudud-hudud Allah, jagalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Niscaya Allah juga akan menjaganya. Ihfadillah yahfad. Ini senada dengan ayat in Rasulullah yang suruh beritabil. Jika kalian menolong Allah, tolonglah Allah, pasti Allah akan menolong. In Rasulullah jika kalian menolong Allah yang suruh, pasti Allah akan menolong kalian. Beritabil dan Allah akan meneguhkan pijakan-pijakan kalian. Dan poin yang kedua, ikhwadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Artinya apa? Di sini tajidhu tujahaka itu pasti engkau akan mendapatkan ridho. Jagalah Allah, pasti kamu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jauh itu makna lain dari jauh itu harga diri atau kemuliaan, kehormatan atau nilai itu jauh. Maka seseorang yang dia begini Pak, ada seseorang yang menjadikan kehormatan atau kemuliaan itu menjadi jaminan. Misalnya begini, seseorang mau berhutang, kemudian kita nggak punya jaminan untuk menjadi nggak punya harta atau jaminan. Lalu karena kita nggak punya harta jaminan, lalu kita ngajak seseorang yang dia kenal, yang kita kenal pula ke hadapan dia. Ini, tapi kita minta dulu, Mas, sampai mau nggak aku jadikan jaminan? Aku pinjam uang pada seseorang, tapi aku punya uang jaminan, nggak punya uang nggak punya benda untuk dijadikan gadai atau jaminannya. Nah sekarang saya minta tolong jenengan, apa namanya, wibawa jenengan, keberadaan jenengan, kenalnya dia dengan jenengan, kenalnya saya dengan jenengan, saya jaminkan. Berarti jaminnya apa ya? Ya kalau kita mau tapi kita ngukur juga. Kalau orang itu juga. Nah ketika orang itu menjadikan orang lain menjadi jaminan, itulah jaminan. Saya pernah seperti itu. Ada orang meminjam kepada sebuah BNT, saya BNT nggak saya sebut, nggak banyak sih. Saya juga nggak boleh banyak, cuma 5 juta. Dan itu teman saya sekampung dulu, ya satu kampung. Kakak saya juga, saya anggap kakak saya juga. Saya aku duit ini, tapi aku sudah punya uang jaminan apa? Harta jaminan ini. Minta tolong ya, sampai menjadi saksi dan menjadi yang ya. Lah biar mereka percaya. Pinter Mas, nggak banyak cuma 5 juta, usaha sama banget. Butuhnya ini beberapa jam ini namanya. Nanti mungkin mudah-mudahan nanti nggak sampai 1 minggu lah saya kembalikan. Iya dah, kalau itu saya berani. Tapi juga, pihak yang itu itu mau nggak juga mau nggak kemudian menjadikan saya sebagai jaminan kan gitu kan? Dan itu juga untuk saya. Ini kenapa ini bisa kayak betul juga. Ya karena hanya 5 juta, katakanlah itu sebagai apa ya? Mungkin uang sosial juga lah bisa jadi ya. Itu kalau banyak sampai 100 juga bisa. Boleh satu itu Pak namanya. Itu namanya jauh. Maka di sini ihfadillah tajidhu tujahaka. Diterjemahkan di sini, jagalah Allah, pasti engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Berarti apa di sini? Keridhaan, berarti juga penjagaan, berarti juga apa lagi? Ya, jaminan. Allah SWT akan memudahkan. Kemudian, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, maka minta. Jangan minta kepada yang lain. Ini juga merupakan satu pesan terkait dengan kehati-hatian terkait dengan minta-minta kepada yang lain selain Allah SWT dalam perkara-perkara yang tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Dalam perkara-perkara yang tidak bisa melakukan kecuali Allah, kita nggak boleh kepada yang lain selain Allah. Contoh kesembuhan. Kesembuhan itu hanya kita mintakan kepada Allah. Orang lain kita perantara.
Termasuk diantaranya orang yang kena gangguan jin, kemudian diruqyah. Jangan sampai ruqyah dan orang yang diruqyah itu punya keyakinan bahwasanya yang menyembuhkan adalah si ruqyah. Jangan. Itu gangguan betul. Itu bahkan menjadi sebuah bentuk kesyirikan yang lain. Tetap kita yakini yang mengangkat gangguan jin itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah ayat-ayat ruqyah. Selanjutnya, wa yasta'anta fasa'idillah. Ini hampir sama ya, bersama nama saya. Jika kamu tak tolong, maka kita tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah itu kepada Allah. Dalilnya ayat jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi dan hanya kepadamu ya Allah kami mau pertolongan. Jangan Allah. Di situ objeknya itu didahulukan dalam bahasa Arab. Iyyaka. Asli kata-katanya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi ketika dibalik itu punya makna pengkhususan, membatasi. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu maknanya. Kalau na'budu iyyaka bisa jadi selain iyyaka iya bukan lain. Selain kepada Allah mungkin juga beribadah yang lain. Nasta'inu iyyaka selain kepada Allah mungkin juga nasta'in kepada yang lain. Tapi ketika dibalik maka itu berkaum kita pembatasan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, kemudian bentuk dari sesuatu yang itu semuanya diserahkan kepada Allah itu di sini. Sekiranya semua manusia itu bersepakat untuk memberikan kepada kemanfaatan, maka itu juga tidak akan nyampe kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Maka di sini di dalam hadis ini illa bisyai'in qad katabahu laka. Allah bedakan antara laka dan nanti dia bilang alaika. Ketika keburukan alaika. Ketika semua manusia itu bersepakat untuk memberikan kebaikan kepada kamu, maka tidak akan ada yang sampai kebaikan kepada kamu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Illa bisyai'in qad katabahu laka. Kalau pada sayyi'ah, pada keburukan, illa bisyai'in qad katabahu alaika. Makanya antara laka dan alaika itu, kalau laka biasanya hal-hal yang sifatnya kebaikan-kebaikan, kalau alaika hal-hal yang sifatnya keburukan-keburukan. Laka itu ajrun, alaika itu ismun. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Bagi mereka apa yang mereka pahala, apa yang mereka kerjakan, dan atas mereka pula siksa karena perbuatan mereka. Kemudian di ujung hadis Rafi'atil aqlam wa jabatis suhuf, pena telah diangkat, pena penulis kodar telah diangkat, wa jabatis suhuf, dan lembaran sudah kering. Jemaah Allah, inilah yang kemudian dipahami juga sebagai qada atau apa namanya, qadar azali tadi, yaitu ketentuan Allah SWT sejak zaman azali, sejak zaman yang awal, yang kemudian dalam pembahasan kita minggu yang lalu, seingat saya ada yang sifatnya sanawi dan ada pun yang sifatnya adalah yaumi. Kalau yang sifatnya sanawi itu Allah SWT tentukan pada malam qadar. Yang sifatnya yaumi itu bisa berubah, terjadi perubahan ketika berdoa kita. Karena dalam paham saya mengatakan tidak ada yang bisa mengubah takdir atau qadar kecuali doa. Maka doa itulah yang akan bisa oleh Allah SWT menjadi sebuah sifat untuk mengubah satu ketetapan yang sifatnya adalah yaumiyah. Jemaah Allah. Kemudian wafi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat lain selain riwayat Tirmidzi disebutkan
Ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, pasti kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallah firraha. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang. Ya. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, atau ingatlah Allah bila kamu dalam keadaan lapang. Ya'rifka fisyaddah fisyiddah. Niscaya Allah juga akan ingat kamu. Allah akan mengenal kamu ketika kamu dalam keadaan sempit atau duka. Wa'lam, dan ketahuilah anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Maksudnya, ketahuilah bahwa apa saja yang terlepas dari dirimu pastilah tidak akan mengena kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa saja yang mengena pada dirimu pasti tidak akan dapat meleset dari dirimu. Ini tadi itu ya, sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepada diri kita pasti tidak akan meleset. Karena itu dalam perkara-perkara yang sifatnya duka bagi kita atau kesedihan bagi kita, musibah bagi kita, sikap yang terbaik bagi kita apa? Ini adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah bagi kita. Itulah sikap yang paling baik yang kita lakukan. Kemudian terakhir, wa'lam, ketahuilah anna nasra ma'as-sabri. Sesungguhnya pertolongan itu, sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Inna nasra ma'as-sabri. Sesungguhnya kemenangan itu, sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Saya pernah mendengarkan dan membaca penjelasan hadis ini. Salah satu di antaranya adalah pasukan yang paling menang, paling mempunyai peluang menang, itu yang paling sabar. Yang kemudian saya juga pernah membaca dalam sebuah ilustrasi atau gambar yang lain, ketika seekor kucing sedang ngintip seekor tikus, ngintip untuk diterkam, maka siapa yang paling sabar? Itu yang menang. Apakah tikus yang ada di dalam lubang itu lebih sabar untuk mendekam di situ ketimbang kucing yang nunggu di luar? Kucing nunggu di luar jam, angin kencang, untuk padahal dia yakin di lubang ini ada tikus. Tahan nggak dia untuk menahan dinginnya udara ini untuk nunggu tikus itu keluar? Kalau dia sabar, lebih sabar dengan tikus, dia akan menang. Tapi kalau dia tidak sabar, maka dia akan pergi. Ketika si tikus mencium ternyata bahwa kucing tidak ada, misalnya begitu, maka dia keluar, dia akan aman. Kenapa? Kucingnya tidak tahan sabar. Siapa yang lebih sabar, dialah yang menang. Sebaliknya, tikus diintip kucing lagi itu, cuaca di luar sedang tidak dingin, angin juga tidak kencang. Si kucing sabar di situ. Sementara si tikus kayak gini. Sementara baunya itu dia masih terbau ini. Bau kucing masih di atas ini. Dia tahu sebenarnya, tapi perut juga keroncongan. Sabar dia untuk menahan agar dia tidak keluar dari yang persembunyiannya. Ternyata dia nggak sabar. Dia muncul dikit-dikit gitu. Kucingnya lebih tajam juga itu. Maka bagaimana? Begitu muncul dikit langsung dicakar. Kena ini poncongnya. Karena poncongnya kena, apa namanya? Kuku si kucing itu menancap ke dalamnya, akhirnya tikus kena, nggak bisa melepaskan diri, terangkat dan kemudian diterkam oleh kucing. Si kucing lebih sabar daripada si tikus. Siapa yang lebih sabar, maka dia akan menjadi menang. Walau apakah ilustrasi seperti ini pasal pada saya tak tahu. Tapi inna nasra masya. Wa anal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya kelapangan itu beserta dengan kesukaran. Ayatnya inna ma'al usri yusra. Wa anal faraja ma'al karbi. Terakhir persis ini wa anna ma'al usri yusra. Hadis ini
yang terakhir riwayat siapa yang disebutkan ya. Tapi dalam riwayat lain selain dari riwayat ini. Alhamdulillah, hadis ini merupakan dasar yang agung tentang muraqabah kepada Allah, memelihara hak-haknya, pasrah kepadanya, tawakal kepadanya, mengakui keesaannya dan mengakui kelemahan makhluk semuanya serta butuhnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Kalau nuansa hadis yang pertama itu terkait dengan pesan takwa dan kemudian mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena disitulah akan menghapuskan keburukan. Dan keterkaitan antara bab takwa dengan bab muraqabah adalah muraqabah itu bagian dari takwa. Orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada hadis yang kedua atau hadis yang ketiga dalam ini akan terkait dengan ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Yaitu apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut akan betul-betul muncul dan akan kita dapatkan ketika betul-betul kita juga menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau ada pertanyaan satu atau dua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kalau semuanya ketika kita berbiasa itu pas ada dan juga ternyata masjid dan setelah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada dua hal. Pertama adalah amanah uang sebagai bendahara masjid atau mushola. Kemudian yang kedua ada proposal datang terkait dengan pemerintahan infak. Maka jika saat itu kita tidak sedang dalam keadaan longgar, kemudian kita berinisiatif untuk mengalihkan sebagian uang infak yang kita dapatkan dari artinya uang infak milik jamaah ya, yang jamaah musyawarah masjid tadi itu belum disimpan atau belum ditempatkan yang lain, boleh nggak kemudian dialihkan untuk infak atas nama pribadi? Nah tadi proposal tadi untuk pribadi kan, untuk sertifikat pribadi. Maka ini nggak boleh. Kenapa demikian? Pertama, kan kita walaupun kita sebagai bendahara, tetapi untuk sesuatu yang sifatnya pribadi, jangan untuk pribadi, untuk atas nama mushola saja, kita harus mendapatkan persetujuan dari yang lain. Apalagi untuk pribadi. Dan ini memang harus sesuatu yang harus diingat-ingat juga. Kadang-kadang kita mungkin ada godaan ya. Ini kan aku sudah bawa nih, dan aku amanah nih. Maka ada salahnya lah kalau ini aku gitu. Oh nggak boleh pak, itu bagian dari tidak aman, bagian dari tidak aman, kecuali emergency, lain emergency yang sifatnya darurat nyawa lain. Kalau sudah nyawa tidak, tapi kalau ini kan nggak nyawa namanya. Nah kalau sudah nyawa itu diperbolehkan karena tingkat kedaruratannya sangat fatal. Ya, tingkat kedaruratan sangat fatal. Maka untuk mengambil sesuatu yang tadi tidak boleh, itu menjadi boleh kalau sifatnya adalah yang fatal seperti itu. Tapi kalau seperti yang buat tanyakan tadi tidak boleh, jangan, karena itu bagian yang tidak aman jadinya. Walaupun betul kita yakin nanti ada sesuatu yang bisa untuk mengembalikan, tapi
boleh. Loh, apa bedanya dengan kemudian kita berhutang dalam rangka korban itu kan? Sebagian bagi yang mengatakan berhutang dengan berhutang itu seakan-akan juga membolehkan berkorban dengan arisan tadi itu. Itu kan bolehnya bagi orang-orang yang memang yakin atau mudah untuk menjawabnya. Tapi kan beda situasinya dengan ini. Kalau itu beda lah. Dan kalau yang ini kan ini bukan orang kita masalahnya. Kepada siapa kita akan minta izin? Mereka sendiri, orang bisa. Kita sebagai seorang kepala sebagai kepala manajer sebuah perusahaan atau manajer BMP, pinjam atas nama kita, kemudian kita kasih keterangan, kamu itu nggak boleh. Satu kita seperti itu lah, nggak boleh. Bahaya banget ini. Itu bahkan salah satu adalah kalau di bank, temuan bank itu menjadi temuan OJK, bisa kena sampai peringatan itu. Termasuk di antara ini. Maka yang paling bisa kita lakukan dan tentunya dengan apa namanya pertimbangan kita sendiri, kesanggupan. Nah kalau kesanggupan silakan. Tidak sekarang Mas ya. Mungkin lain kali coba kita sembuh lagi misalnya. Itu paling mungkin Pak untuk kita lakukan. Daripada kita ngambil tadi itu. Karena kita sudah merasakan berhala, karena itu bukan hak kita. Karena tingkat kedaruratannya tidak sampai kepada tingkat atau baik nyawa. Kalau sudah nyawa, walaupun kita tidak ada kepada dulu, tidak diukur, ternyata juga tidak masih di batas ambang kewajaran, kita perlu. Kalau sudah besar kita perlu dengan yang lain. Mungkin Pak ya, yang dari saya sudah sebelum soal. Oke.